Shalom, selamat datang di channel Christian Impact Life. Saya Henry Tobing. Pada kesempatan ini saya ingin membahas kepada teman-teman yaitu di Lukas 14 ayat 11. Saya bacakan, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Jadi topiknya adalah siapa merendahkan diri dia akan ditinggikan, siapa yang meninggikan diri dia akan direndahkan. Di perikop ini, di Lukas 14 ini, Tuhan Yesus sedang berbicara. Ada seorang yang datang ke pesta. Pada saat datang ke pesta, si tamu itu pilihannya ada dua, mau duduk langsung di tempat tamu kehormatan, atau dia datang duduk di paling belakang. Tuhan Yesus bilang, kalau kau duduk paling depan di tamu kehormatan, nanti tuan rumah bilang, maaf, tempat itu sudah ada yang ngisi. Bisa jadi tuan rumah sudah menyediakan tamu paling depan itu untuk tamu kehormatan. Kita duduk di depan, ternyata kita nggak pantas duduk di situ. Sama tuan rumah kita disuruh keluar, pindah ke belakang. Itu kata Tuhan Yesus, itu memalukan. Kita malu, udah duduk paling depan disuruh pindah. Lebih baik kau datang duduk paling belakang. Pada saat kau duduk paling belakang, nanti tamu tuan rumah bilang, jangan duduk di situ, ayo duduk yuk di depan, ditaruh lagi di depan. Justru kita dimuliakan. Jadi di perumpamaan itu adalah Tuhan Yesus bilang kita jangan meninggikan diri. Pada saat kita meninggikan diri, kita akan direndahkan. Tapi pada saat kita merendahkan diri, kita akan ditinggikan. Nah, sekarang pertanyaannya, nggak gampang orang itu untuk rendah hati. Nggak gampang orang itu menghilangkan kesombongannya. Kita tahu bahwa dosa-dosa pertama manusia itu karena kesombongan, karena Adam ingin menjadi seperti Tuhan, sehingga dia makan buah pengetahuan baik dan buruk. Ada keinginan untuk menyombongkan diri, untuk menyamai seperti Tuhan. Nah, si Lucifer pun ingin menjadi seperti Tuhan. Dia ingin meninggikan diri, sehingga Tuhan menghukum dan menjatuhkan dia, dilempar ke bumi. Menyombongkan diri itu sudah menjadi suatu habitat dari manusia. Sudah keinginan manusia untuk meninggikan diri sendiri. Nah, menyombongkan diri itu, merendahkan diri itu nggak gampang. Tidak gampang, tidak mudah orang untuk menjadi rendah hati. Contoh, ada orang yang pura-pura rendah hati, pura-pura palsu. Misalnya dia pengen merendah hati supaya dia dipuji. Oh, dia rendah hati loh. Padahal dia sebenarnya dia bukan rendah hati, karena dia pengen dipuji, supaya dipuji sebagai orang rendah hati. Itu rendah hati yang palsu. Orang ini akan ketahuan dia rendah hati atau tidak pada saat harga dirinya diusik. Pada saat disinggung, dia tersinggung, harga dirinya disinggung, dia akan marah. Nah, dia akan ketahuan tuh di situ orang rendah hati atau tidak. Tapi pada saat orang menyinggung, menyerang harga diri kita, orang yang terbiasa dengan rendah hati, dia tidak akan marah. Dia akan bisa kendalikan emosinya. Dia tidak akan marah. Nah, rendah hati itu pada saat ada orang rendah hati, dia akan mudah untuk meminta maaf. Dia akan mudah untuk mengakui kesalahan. Tetapi orang yang tidak rendah hati, orang yang sombong, orang yang tinggi egonya, pada saat dia salah, dia akan sulit untuk minta maaf. Dia tidak akan sulit untuk meminta maaf kepada orang lain untuk mengakui kesalahannya. Kalau perlu dia nggak perlu minta maaf, dia malu dan dia gengsi. Jadi agak sulit buat orang rendah hati untuk mengakui orang lain dan mengakui kesalahan. Seperti dia akan dengan standarnya yang tinggi. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bilang, kita siapa yang rendah hati dia akan ditinggikan, siapa yang tinggi hati dia akan direndahkan. Seperti Lucifer yang sifatnya tinggi hati ingin menyamai Tuhan, direndahkan sama Tuhan, dibuang ke dalam bumi. Seperti itu. Jadi Tuhan Yesus yang dalam keilahiannya mau merendahkan dirinya seperti jauh lebih hina dari manusia dan menerima hukuman, maka Tuhan Yesus pun ditinggikan. Segala kuasa diberikan dia kepadanya di bumi maupun di surga. Jadi mari kita belajar untuk rendah hati. Rendah hatilah, maka Tuhan akan meninggikan engkau. Demikian sharing dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.